Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat malam keluarga Fast. Apa kabar untuk malam ini? Semoga musim kemarau yang saat ini sudah mulai di puncaknya, Anda semua dalam kondisi yang sehat dan aman-aman saja ya. Termasuk juga bagaimana untuk kondisi ekonomi Anda keluarga Fast ya. Masih stabil. Ya, besar dan sedikitnya itu tentu rasa syukur kita aja yang dibesar-besarin ya. Kalau masalah sedikit, ya besok dicari lagi. Dan bagaimana caranya? Nah, kita kaji bareng-bareng. Kita juga bisa ngaji perihal ekonomi di malam ini. Tentu di kajian ekonomi. Dimas tidak sendiri keluarga Fast untuk edisi malam ini Jumat 6 September 2024. Karena di malam ini kita masih bersama dengan Kang Alif Doni, Dirut Bumnu PCNU Kabupaten Magelang. Dan malam ini beliau telah hadir di studio Fast FM. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kang Alif Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dimas dan seluruh pendengar Fast FM, juga pemirsa channel YouTube PCNU Kabupaten Magelang. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Masih fit ya? Ya, fit dan alhamdulillah terus semangat. Terus semangat ya. Nah, ini semangatnya ini ya. Kalau Kang Alif yang 30 tahun aja semangat ya. Apalagi saya yang 20 tahun ya. Iya, alhamdulillah ya. Muda. Dia muda. Iya. Muda semangat. Iya, muda. Muka nggak bisa ditipu. Oh, muka nggak bisa ditipu. Kalau gitu saya jujur ya. Saya serahkan aja ke netizen ini. Oke, Kang Alif, akhir-akhir ini kita masih banyak memberikan informasi kepada keluarga Fast perihal tema yang kemarin masih kita kaji, yakni apa ini ya tadi ya? Manajemen resiko bisnis. Iya, betul. Sampai nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Betul. Kita juga undang keluarga Fast untuk bisa beratensi di 0815 7870 9640-nya keluarga Fast ya. Karena nanti Anda yang mungkin selama ini hanya penasaran, gak ketemu Kang Alif Doni secara langsung. Nah malam ini tanya aja apa yang mau ditanyakan meskipun di luar dari tema. Boleh ya? Ya, boleh. Boleh sekali ya. Atau pengen dealing apa gitu boleh malam ini. Tanyakan langsung bersama Kang Alif Doni. Keluarga Fast, Kang Alif Doni ini adalah dirut dari Bumnu PCNU Kabupaten Magelang. Di mana untuk dialog kajian ekonomi ini juga didukung oleh BNU Syariah, Nugo Internasional, NU Mart, Klinik Pratama NU, dan Bagno. Serta di malam ini bisa Anda dengarkan di live streaming Fast FM atau untuk Anda pemirsa bisa menyaksikan langsung di YouTube PCNU Kabupaten Magelang ya. Dan Kang Alif, kalau kita melihat dari beberapa ritme dan juga vibe kita yang ada di Magelang, alhamdulillah kaum Nadiyin ini kalau jam-jam segini sebenarnya ini sedang berjanjin. Iya. Karena ini Maulid Nabi Muhammad SAW. Iya, tapi mudah-mudahan yang di rumah dengerin. Tenang aja, pakai headset. Iya. Mulutnya mengucapkan sholawat ya. Telinganya dengerin kita gitu. Iya. Karena informasi-informasi yang disampaikan Kang Alif Doni ini insya Allah bermanfaat banget insya Allah. Nah, kita masih melanjutkan dengan tema kemarin nih Kang Alif terkait dengan manajemen resiko bisnis. Iya, betul. Banyak sekali hal-hal yang sudah sampaikan. Kang Alif ada mitigasi, kita bikin SOP ya. Betul. SOP-nya nggak dijalankan. Sampai dengan support system yang sangat luar biasa sekali. Betul. Ya. Jadi sedikit review terkait dengan materi kemarin kita membahas namanya manajemen risiko strategik kan itu ya. Bahwa risiko strategik ini dirancang saat sebelum menjalankan kegiatan usaha kan itu. Ya meliputi ya pertama mungkin faktor permodalannya dari mana kan itu ya. Apakah faktor permodalannya ini benar-benar aman atau 100% hutang atau 50% hutang dan sebagainya, ini kan perlu perhitungan yang cermat agar nanti saat perjalanan waktu usaha ini sudah running jangan sampai nanti di tengah jalan kehabisan modal. Nah, ini kan repot kan itu ya. Ya berikutnya juga terkait dengan tempat. Jangan sampai lingkungan sekitar usaha kita itu kita nggak mitigasi resikonya, tiba-tiba begitu kita mau jalan di demo kan itu ya. Ini kan bermasalah kan itu ya. Terus berikutnya kaitannya dengan faktor pasar kan itu. Oh ini kita punya produk di lingkungan ini sudah kita perhitungkan bahwa permintaan pasarnya cukup baik. Nah itu jadi hal-hal seperti itu sebelum dilakukan sebuah usaha kita analisis, namanya itu adalah resiko melakukan analisis resiko strategik kan itu ya. Nah
Setelah itu kita akan coba menjalankan usaha, kan itu ya. Yeah. Maka setelah usaha itu dijalankan, maka yang harus kita pikirkan yaitu terkait dengan resiko operasional, kan gitu ya. Yeah. Artinya bahwa proses bisnis kita ini secara operasional sudah kita rancang sebaik mungkin agar nanti pada perjalanan runningnya itu ya jangan sampai ada kendala-kendala yang mengganggu jalannya usaha kita, kan itu ya. Maka sebelumnya kita punya pesan penting juga kepada warga Nadien, kan itu ya, di Kabupaten Magelang. Ini kan lagi Maulud nih, kan itu kan. Ada banyak acara terutama ya berjanji, kan itu ya. Ya pasti membutuhkan banyak snack ataupun apa-apa ya. Jangan lupa belanja di Numat. Gitu. Ya, Numat ada 4 ya. Yang pertama ada di Serumbung, ya. Yang kedua ada di Borobudur, Jalan Borobudur Majak Singi. Yang berikutnya yang ketiga Jalan Sawangan itu ke arah Ketep. Nah, itu. Berikutnya yang terakhir adalah Jalan Magelang Jogja di Pasar Salam. Nah, itu. Nah, saya kira tidak sulit untuk ditemukan, maka saat acara apapun warga Nadien jangan lupa belanjanya di Numat. Nah, itu kita sudah melakukan satu keberhasilan di dalam rangka kita mewujudkan kemandirian ekonomi jamaah dan jamiah Nadien di Kabupaten Magelang. Usaha-usaha itu sudah running, tinggal sekarang bagaimana kontribusi warga Nadien untuk ikut mendukung dan mensukseskan hadirnya usaha-usaha yang sudah hadir itu. Nah, kan itu ya. Ini perlu sesuatu hal yang terus kita ingatkan agar warga Nadien tidak boleh berhenti di dalam mendukung keberlangsungan dari usaha yang sudah kita rintis. Sehingga dari sisi manajemen strategik alhamdulillah sudah bisa kita lewati. Resiko-resiko terkait dengan saat startup-nya sudah kita lewati. Maka untuk keberlangsungannya ini tentu harus melibatkan warga Nadien agar saat perjalanan ini jangan sampai ada istilahnya grafik yang menurun. Nah, kalau bisa ya naik sehingga profitabilitasnya hasilnya nanti bisa digunakan sebesar-besarnya untuk kemajuan warga Nadien di Kabupaten Magelang. Amin. Nah, kan gitu. Nah, nextnya kita berbicara tentang manajemen resiko operasional. Ya. Oke. Baik, sebelum ke manajemen resiko operasional ini Kang Alif Doni, tentu kita juga ingatkan keluarga FAS ya malam ini baru saja pulang dari beberapa kegiatan atau bahkan rutinitas. Ada saat ini sedang mendengarkan kajian ekonomi keluarga FAS ya, di mana untuk kajian ekonomi ini dipersembahkan oleh PCNU Kabupaten Magelang, tentu masih bersama dengan Kang Alif Doni di Rut Bumnu PCNU Kabupaten Magelang. Kalau selama ini Anda jarang ketemu dengan Kang Alif Doni karena kesibukan beliau atau bahkan karena jarak dan waktu. Nah, malam ini kita disatukan di 90.1 FAS FM atau juga di YouTube BCNU Kabupaten Magelang untuk bisa ngaji bareng bersama Kang Alif Doni terkait dengan ekonomi. Nah, ini perlu dikaji nih ya Kang ya. Kalau tadi Kang Alif Doni menyinggung warga Nadien yang ada di Magelang khususnya sedang berjanji jangan lupa butuh jaburan ya. Snack-snack ya. Apapun itu silakan ke NU Mart ya. Nah, NU Mart ini ada 4 ya? Ya 4 ya. Ada di Magelang, ini bisa Anda cari, bahkan delivery juga bisa dong kayaknya ya? Oh bisa sekali. Bisa ya? Bisa sekali. Tinggal ketik aja WhatsApp ya, di mana bayar langsung di delivery. Banget ya, cocok banget. Nah, kalau kita berbicara dengan kajian resiko bisnis, Kang Alif kan tadi udah mencoba, kita flashback dulu ya. Ulasan-ulasan yang kemarin kajian mitigasi, SOP, subsistem pengawasan dan juga pengendalian internal. Kadang-kadang kita juga berbicara dengan bagaimana resiko lingkungan ini Kang Alif ya. Iya. Jadi bisnis apapun itu terkait dengan keberadaan lingkungan ini memegang peranan yang sangat penting kan itu ya. Dan di samping untuk menjaga keberlangsungan usaha kita dari gangguan yang tidak disukai lingkungan, tentu bahwa positioning lingkungan itu juga harus mendukung ceruk pasar kita, kan gitu. Jadi kalau kita misalnya mau buka usaha kuliner, kan itu ya, lah
bagaimana lingkungan itu memang membutuhkan produk kita. Misalnya apa? Misalnya dekat sekolahan, nah kan itu, dekat pasar kan itu ya, dekat perkantoran kan itu. Terus kalau sudah di situ tuh memang kumpulan orang-orang yang membutuhkan pasar, maka tinggal kita bagaimana mengemas agar produk kita itu memang disukai oleh pasar itu dan secara kualitas memang terjaga kan gitu. Sehingga jangan sampai saat orang membeli produk kita itu hanya sekali karena kecewa dengan produk kita. Ya, hanya coba-coba. Kan gitu. Ya kan itu. Kan biasanya kalau sesuatu hal yang baru itu kan orang masih senang mencoba. Itu ada yang baru, itu ada toko baru kan itu ya. Itu ada Numat baru kan itu ya. Nah begitu beli di sana ternyata misalnya kok pelayanannya kurang ramah, cuek kan itu. Itu maka itu jangan sampai terjadi seperti itu, maka di Numat pun kita berikan pembekalan terkait service excellent. Wah, kan itu ya. Banget ini. Bagaimana orang datang harus disapa, kan gitu. Berarti seiso seiri itu diterapkan ya? Wah iya. Ya, jadi memang kita itu harus mengemas sebuah bisnis itu secara perfeksionis. Kan itu jangan asal-asalan kan itu. Maka Numat itu kan kalau dilihat tampilannya, logonya aja kan sudah keren itu. Ya kan gitu. Logonya itu dilihat warnanya, komposisinya juga bagus kan itu. Terus bentuknya juga nggak fontnya itu nggak itu aja. Itu benar-benar didesain secara serius kan itu ya, sehingga bentuknya itu bukan kayak kita itu yang awal desain cuman fontnya Arial saja. Udah ketahuan gitu. Betul, ketahuan ya. Ya, ini apa logonya aja dilihat itu bagus. Terus layoutnya itu juga dilihat bagus, komposisi catnya, komposisi warnanya, kan gitu. Terus di dalam tata ruangnya, tata letaknya juga bagus, kan itu, rapi, kan itu ya. Karyawannya kita ajarin untuk ramah, untuk bersapa dengan baik, dan ini kan sesuatu hal yang memang kita secara serius persiapkan agar warga nanti dan masyarakat pada umumnya saat mereka berbelanja di Numat itu sudah kelasnya itu sudah, wah ini nggak kalah ini sama sebelah ya? Yang mat-mat yang lain kan gitu ya. Jadi seperti itu, ini bagian dari satu upaya di dalam kita menyempurnakan kaitannya dengan resiko operasional itu. Jangan sampai masyarakat ataupun pelanggan itu kecewa baik dari pelayanan orangnya, baik dari kualitas produknya, maupun dari kenyamanan tempat berbelanjanya, kan gitu. Ini kita sudah lakukan dengan cukup baik, dan tentu ini bukan sebuah kepuasan, tapi bahwa kita akan terus menyempurnakan, meningkatkan, dan terus meningkatkan gitu. Begitu ya. Baik, terima kasih Kang Alif Doni sudah membuka kebersamaan kita Keluarga Fas dengan sangat luar biasa sekali semangat terkait dengan manajemen resiko ya. Jadi untuk Anda yang ingin tanya bersama Kang Alif Doni terkait dengan bagaimana sih memanajemen sebuah resiko ini agar menjadi sesuatu yang income untuk kita lebih gitu ya kan, Keluarga Fas sesuatu yang resiko tetapi menjadi satu hal yang hoki gitu kan, bisa nggak sih sebenarnya gitu. Nah nanti Anda bisa nanyain bersama Kang Alif Doni di 081578709640-nya. Kami akan jadi berikut ini Keluarga Fas, setelah lagi kita akan kembali tetap di kajian ekonomi, sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. 90.1 Fas FM, Family Radio Warna Baru untuk Keluarga. Ada dengarkan kajian ekonomi Keluarga Fas bersama dengan Kang Alif Doni di Rutbum Nupecenu Kabupaten Magelang, di mana malam ini kita akan membahas terkait dengan bagaimanakah kita bisa mengetahui manajemen resiko Keluarga Fas. Perlu diketahui Keluarga Fas, manajemen resiko ini adalah salah satu hal yang sangat ilmiah sekali Keluarga Fas, dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Kadang-kadang Kang Alif, ketika kita melihat orang harus membuka sebuah toko, itu tidak mempersiapkan manajemen risiko, tapi mempersiapkan ini dino opo gitu ya. Mempersiapkan bunga dan juga yang lainnya gitu, masih ada gitu kadang-kadang ya. Artinya ketika mereka masih menyalahkan sebuah kesalahan memilih hari membuka toko atau bahkan yang lainnya, tanpa disadari bahwasanya
persiapan, SOP-nya tidak disiapkan dan lainnya. Bahkan harinya saja yang dipersiapkan gitu. Nah, ketika terjadi sebuah kegagalan, kadang-kadang ini salah milih dino, ini kan kita jadi sepi, padahal ya tadi itu kan Doni. Ya, jadi salah satu ciri-ciri orang yang tidak belajar manajemen resiko terkait saat dia mau melakukan satu aktivitas penting dalam hidupnya, itu ya kita ambil contoh ya orang-orang di RSJ itu. Iya, karena memang orang-orang yang entah itu bunuh diri, orang yang stres, orang yang melakukan tindakan-tindakan yang di luar kontrol dia kan itu kan karena tekanan yang sudah tidak bisa dia terima kan itu ya, karena kejadian yang menimpa kan itu, misalnya usahanya bangkrut kan itu. Kalau misalnya sekarang yang habis pilkada nggak jadi. Ini kan kalau dia tidak mempersiapkan manajemen resiko dengan baik, ya ini kan bisa sampai ke RSJ kan itu ya, kan itu. Maka ini jadi pentingnya manajemen resiko itu ya karena kita itu mengukur kan gitu ya. Sampai terjadi hal terburuk itu posisinya tidak sampai mematahkan hati dan pikiran kita. Itu. Jadi masih ada space amannya bahwa saat aku menjalankan satu kegiatan usaha misalnya ini kan itu ya, kok terjadi kegagalan, itu memang resiko terburuknya itu kita sudah antisipasi kan itu ya. Tapi tentunya bukan terus kita itu mau jatuh di titik terbawah, itu kan tidak mungkin kan itu ya. Karena justru dengan kita itu belajar terkait dengan resiko-resiko yang akan kita hadapi itu, maka kita akan mempersiapkan solusi-solusinya kan gitu. Nah, itu yang terpenting. Jadi manajemen resiko itu bukan dipelajari dalam rangka menakut-nakuti orang mau ini itu kan itu ya, tapi justru dia mempersiapkan diri terkait dengan potensi-potensi resiko dan dia mencari solusinya itu. Nah, makanya terkait dengan bisnis yang sudah berjalan, ini ya resiko yang harus diperhatikan itu adalah resiko operasional. Karena perjalanan bisnis ini saat sudah dimulai, maka bagaimana satu cara misalnya kita punya usaha, pertama tentu berpikir usaha ini jalan dulu, kan itu ya. Jalan, tidak ada masalah. Kalau misalnya ada masalah kita bisa mengatasinya. Dan yang pertama kali biasanya kalau kita buka usaha apapun, tentu yang pertama kali kita berpikir bahwa kita belum punya segmen pasar yang jelas, kan gitu ya. Artinya masih harus banyak promo-promo kan gitu ya. Ini pun harus kita persiapkan. Jadi bisnis yang baik itu paling tidak dia mempersiapkan minimal 3 bulan ke depan. Ini harus ada biaya promosi untuk mengenalkan produk kita. 3 bulan ya? Ya, paling enggak 3 bulan kan gitu. Dengan kita melakukan aktivitas 3 bulan itu kita tidak memikirkan untung ya. Kita fokus memikirkan bagaimana agar produk dan bisnis kita itu dikenal oleh masyarakat kita yang membutuhkan produk kita, maka itu konsentrasi kita itu akan fokus untuk membuka pasar. Kan gitu, karena semua biaya-biaya sudah kita siapkan. Biaya tenaga kerja sudah kita siapkan di 3 bulan ke depan. Itu minimal ya, saya katakan minimal ya. Kan gitu. Terus biaya operasional lain misalnya entah bayar listrik, entah bayar air, sewa dan sebagainya. Ini 3 bulan ini harus sudah beres. Sehingga dalam proses 3 bulan itu kita fokus untuk istilahnya mengejar target pasar. Bahasanya ini buan saja kita masih eksis, karena kita nggak ngejar istilahnya bagaimana menggaji orang itu sudah di situ sudah kita siapkan. Nah, maka dengan pola seperti itu, maka seandainya pasar yang kita bidik itu, segmentasinya kita bidik itu ternyata mampu menyerap produk-produk kita di bulan kedua atau bulan ketiga, maka di pertumbuhan itu jika itu menghasilkan, maka itu sudah bisa digunakan untuk mengcover biaya-biaya di bulan keempat, 5, 6 dan selanjutnya. Begitu. Iya, kan gitu. Jadi pertama kali yang harus kita pahami terkait resiko operasional itu bagaimana pasar awal itu pastinya itu belum pasti. Iya, kan gitu. Nah, kecuali kalau misalnya produk-produk yang sudah
terkenal ya. iPhone baru mau merilis produk aja yang antre sudah ribuan kan ya. Itu kan lain lagi. Tapi kalau produk-produk kita udah orang-orang newcomer begini kan kita mengenalkan produk kita kan membutuhkan effort yang luar biasa. Begitu. Iya, jadi itu yang harus kita siapkan di resiko operasional babak awal adalah bagaimana kita diterima oleh pasar kan itu. Nah, berikutnya bahwa pelaku-pelaku di dalam operasional bisnis kita kan orang kan itu ya. Maka harus dibekali orang itu dengan pengetahuan tentang produk knowledge yang baik. Jangan sampai karyawan kita itu ditanya tentang produk kita dia nggak paham, nggak tahu. Ini kan jawabannya fatal. Jawabannya nggak ada. Jawabannya tanya sama itu. Repot ya. Jadi sebelum mereka itu katakanlah berjalan mengelola usaha kita, maka dilakukan training yang maksimal ya. Agar mereka itu paham terhadap produk knowledge-nya kan gitu. Produk kita itu yang kita jual itu apa saja, kan itu sistem pelayanannya seperti apa, kan gitu kualitasnya seperti apa, kalau misalnya ada after sale-nya seperti apa. Bahkan fiturnya juga dipelajari. Iya, fiturnya juga. Posisi bahkan harus tahu. Iya, jangan sampai jualan HP nggak ngerti matiinnya gimana ya. Jangan sampai. Jadi harus benar-benar tahu kan itu. Sehingga orang bisa yakin terhadap produk dagangan kita karena kita mampu menjelaskan secara detail keunggulan-keunggulan produk yang kita jual. Kan gitu. Maka penting sekali membekali SDM dengan kemampuan produk knowledge yang kuat. Kan itu. Setelah ngerti produk knowledge tentu diajari juga bagaimana dia bisa menjelaskan produk itu dengan komunikasi yang baik. Komunikasi. Iya, ini yang dinamakan pembekalan terkait dengan public speaking dan body language. Kan itu. Ini paket ya. Orang ngomongnya manis, bagus itu, tapi kok mukanya asem. Nah, itu kan juga nggak enak. Kan itu ya. Jadi body language itu mencerminkan bahwa suasana hati yang baik, yang penuh dengan kedamaian, kebahagiaan itu tercermin dari bahasa tubuh. Gesturnya ya? Iya, gesturnya. Saya berkali-kali saya bilang misalnya ke beberapa karyawan, saya bilang, saya tahu kok kamu itu saya suruh itu mau dan tidaknya. Iya, kebenaran apa enggak itu walaupun kamu lakukan ya. Tapi kamu itu ikhlas apa enggak itu enggak usah ngomong, saya udah tahu kan itu. Dari mana? Dari bahasa tubuhnya. Kan gitu. Tolong buangkan sampah itu. Nah, gitu. Ya, udah ketahuan bahwa itu enggak ikhlas kan itu ya. Lah, ini kan penting diajarkan kepada para pengelola usaha itu bahwa mereka itu harus memiliki satu sikap yang perfect terkait dengan public speaking dan body language kan gitu. Berkomunikasi ini kan menjadi satu ujung tombak kan itu. Marketing atau penjual yang hebat itu pasti dia memiliki konstruksi berbicara, menyampaikan materi terkait dengan produknya pasti bisa dengan berurutan, bisa dengan detail, dan bisa dengan meyakinkan. Kan gitu. Tapi tentu harus dengan bukti data-data yang baik. Jangan sampai cuma ngecapnya aja kan gitu ya. Ini kan bahaya kalau ngomongnya manis ternyata begitu barnya dibeli sampai rumah hancur lebur. Nah, itu kan maki-maki juga akhirnya kan gitu ya. Jadi itu produk knowledge yang kita paham, dijual, disampaikan dengan cara berkomunikasi yang nyaman, yang baik, kan itu. Terus bahasa tubuhnya juga mencerminkan satu sikap yang sangat ringan, sangat bahagia, sangat welcome kan itu. Diikuti oleh kualitas produk. Kan itu. Ini udah paket komplit ini kan itu ya, itu. Yang jual produk knowledge-nya paham, disampaikan dengan komunikasi yang cukup bagus, terus gesturnya juga menarik, kan itu, dan produknya ternyata memang produk unggul, kan itu ya. Nah biasanya kalau di produk-produk yang membutuhkan secara langsung atau butuh pramuniaga ya mereka ditambah istilahnya service excellence-nya dicarikan yang good looking. Oh iya.
Jadi Harus good looking, iya good ya. looking ya. Oke. Jangan sampai dipajang di depan melayani tamu sudah keriput-keriput. Ini tentu juga mengurangi value dari bisnis yang kita Bisnis jualkan. Baik, Ya, begitu gitu. ya. Ya. Baik, terima kasih Kang Alif Doni. Jadi keluarga Fas ini bukan karena pilihan harinya, tapi tadi beberapa faktor-faktor ya. Anda sudah menerapkan bagaimanakah untuk senyum salam sapanya, Ya. bagaimanakah yang di depan itu yang dipajang itu kira-kira peri, bidadari atau justru genderuwo ya. Jangan sampai salah gitu ya. Udah nggak pernah dandan, acak-acakan. Bau lagi. Lagi, aduh, jangan sampai ini ya. Anda harus jangan asal-asalan. Meskipun ya, Kang Alif Doni, SDM kita boleh lah kita mencari SDM yang bisa dibayar dengan murah, ya kan? Tapi jangan sampai mematikan produk kita gitu ya. Asal-asalan gitu ya. Ya ini terkait dengan salary ya, yang memang di Indonesia itu kalau kita belajar tentang perbandingan ekonomi itu kita jadi sedih juga ya karena memang Indonesia itu kan kalau kita belajar ekonomi makro itu ya ketimpangan kesejahteraan buruh di Indonesia dengan di negara-negara ya Eropa, Amerika itu sangat timpang sekali, sangat jauh kan itu ya. Maka ini ya memang sebenarnya bagian dari tanggung jawab dan tugas pemerintah bagaimana meningkatkan istilahnya kualitas dari produk-produk yang dihasilkan di negeri kita, kan gitu. Sehingga produk-produk kita punya nilai yang baik dengan kadar keuntungan yang bagus. Tentu kalau sebuah perusahaan itu sebenarnya realitasnya kan seperti ini. Kalau misalnya kita mampu menghasilkan ke perusahaan itu 1 bulan 100 juta, itu perusahaan gaji kita 25 juta itu pasti oke-oke saja. Oke. Nah gitu, permasalahannya kan istilah perbandingan lurus dari sebuah perhitungan beban dan produktivitas ini ya, produktivitas dan biaya itu kan berbanding lurusnya kan seperti itu. Lah di Indonesia itu satu orang mau menghasilkan 100 juta ke perusahaan itu kan cukup berat, karena kadar keuntungannya ya memang tipis-tipis kan gitu ya. Apalagi kalau sudah bersaing dengan produk dari luar kan itu. Mereka sudah sistem industrialisasi, kita masih sistem manual ya kan itu ya. Tentu mereka satu orang bisa menghasilkan produk satu hari mungkin 1000, kita cuma bisa menghasilkan mungkin 10 atau 20. Nah ini yang menjadi ketimpangan itu seperti itu. Maka sebenarnya tugas negara itu bagaimana mampu menghadirkan satu tingkat produktivitas yang tinggi di negeri kita kan gitu. Itu salah satu cara untuk meningkatkan agar penduduk kita itu memiliki pendapatan per kapita yang layak, kan gitu. Ini kan kita masih terjadi ketimpangan di situ, kan itu. Kan kita kan juga nggak mungkin memberikan produk murah bagus. Iya kan itu kan nggak kan sulit kan itu ya. Itu harapannya ya memang. Iya kan itu. Sama kita itu pengen menuntut pekerja dengan kinerja yang bagus, ya toh, yang totalitas tapi gajinya dikit kan sulit juga kan itu ya. Ini sesuatu hal yang sulit diwujudkan kan itu. Maka ini menjadi PR juga kan itu ya. Memang sebenarnya masih terjadi ketimpangan yang cukup signifikan untuk pendapatan kalangan bahasanya saya tuh kalau bilang buruh kayaknya kurang suka gitu. Kan itu kayaknya kalau bahasanya kalau terlalu direndahkan gitu. Kan gitu ya, kayak karyawan lah kan itu ya. Karyawan kita itu bagaimana agar mendapatkan satu pendapatan yang layak kan itu. Ya, begitu ya. Ya, begitu. Baik, ini kita ada pertanyaan juga lagi di malam ini dari Bu Warti yang ada di Celapar. Assalamualaikum Mas Dimas, Kang Alif Doni. Saya mau bertanya nih, banyak sih beberapa toko-toko atau bahkan kios-kios atau bahkan beberapa UMKM kita yang buka baru gitu. Tapi masyarakatnya demennya anyar gitu. Nah, kadang-kadang baru itu banyak diserbu ya, tapi setelah 1 bulan ditinggal pergi gitu. Nah, apakah kita juga harus bakar uang setiap bulannya? Kalau tadi disampaikan oleh Kang Alif bahwasanya setiap paling enggak ini minimal 3 bulan itu kita harus promo dan promo gitu. Nah, kalau ini promo ini 3 bulan belum berada dalam posisi yang kita harapkan, apakah kita juga harus promo lagi, bakar uang lagi untuk bisa menggait para pelanggan kita? Terima kasih. Iya,
Jadi sebelum running sebuah usaha, ini memang yang terpenting itu bagaimana kita menentukan produk kita itu layak dan dibutuhkan oleh masyarakat. Ini penting. Ya. Jadi orang yang memiliki produk yang berkualitas dan dibutuhkan oleh masyarakat, ini memiliki satu grafik yang saya yakin ini terus pertumbuhannya cukup signifikan bagus. Tapi kalau itu artinya kompetitornya banyak, ya toh, produk-produk sejenisnya banyak, apalagi di situ di lingkup itu juga tidak sulit-sulit amat untuk membuat produk itu, ya itu biasanya cuma untuk coba-coba kan itu. Apalagi misalnya kalau itu produk itu kualitas kita ya tidak baik-baik amat, tidak bagus-bagus amat, ya tentu orang cuma datang tadi. Nah, kita mau bakar uang seperti apapun ya cukup berat kan itu ya. Maka penting sebelum kita memutuskan sebuah usaha itu bagaimana kita menguatkan produk kita dari sisi kualitas, dari sisi istilahnya tingkat dibutuhkan masyarakat itu. Jadi saya pernah ikut seminar sama Forval Jepang itu ya. Itu ilmu yang sangat mahal sekali. Itu yang dia katakan bahwa orang Jepang itu kalau mau buat usaha, menentukan produk, itu kepalanya sampai berasap gitu ya. Wow. Jadi segitu, saking berpikir kerasnya itu ya. Kan gitu. Kenapa? Karena dia harus benar-benar yakin bahwa produk kita itu kualitasnya bagus dan ini memang dibutuhkan oleh orang. Kan gitu. Nah, sehingga apa? Tolak ukurnya produk kita itu dibutuhkan orang dengan kuat atau tidak. Itu contohnya begini. Bagaimana saat produk itu tidak ada, kan itu ya. Seberapa kecewanya orang itu bisa kita ukur. Misalnya begini. Seandainya saat ini katakanlah TikTok, WhatsApp itu shutdown misalnya gitu ya. Tiba-tiba shutdown gitu. Nah, kira-kira berapa juta atau berapa miliar orang yang merasakan satu transaksinya artinya merasa waduh rugi gitu ya. Itu kan itu ya. Jadi kita bisa mengukur seperti itu dengan pemikiran-pemikiran kita di jangka panjang itu. Jadi kalau produk saya ini sudah dibeli orang kan itu ya. Terus orang itu merasakan manfaat dari produk kita gitu ya, dan itu bagus dan memang itu dia butuhkan. Itu pada perjalanan nanti walaupun ini dijual dimanapun tetap dicari, kan gitu. Walaupun ada katakanlah produk-produk lain yang mungkin berseliweran, tapi kalau produk kita memang sudah terkenal bagus dan dia memang sangat membutuhkan, ini mesti akan dicari, kan itu. Nah, itu yang terpenting bukan pada masalah bakar uangnya kalau saya kira. Tapi bagaimana kita benar-benar meriset dulu produk kita agar produk kita memang benar-benar berkualitas. Dan itu memang dibutuhkan oleh orang. Gitu. Kalau misalnya itu kuliner ya bagaimana kita harus riset makanan itu dengan rasa yang terbaik. Kan gitu. Misalnya kita mau jualan ayam goreng ya katakanlah ya ayam goreng yang laris misalnya ada 15-10 ayam goreng yang warungnya laris itu ya paling enggak harus kita cicipin semua. Coba semua dulu harus coba semua kan itu. Ini kenapa kok bisa laris? Ini kenapa kok bisa laris? Ini apakah karena rasanya kan itu? Apakah karena kemasannya? Apakah karena harganya? Atau mungkin karena dia memiliki satu tempat yang strategis. Nah, misalnya gitu ya. Ini kan harus benar-benar kita cari tahu kan itu. Itu laris itu. Kenapa kok laris? Ternyata itu harganya terjangkau dan itu dekat sekolahan. Kan gitu ya. Itu kok kenapa laris? Ternyata dia main di kelas atas kan itu ya. Dia buat layout tokonya yang bagus, bersih, nyaman kan itu ya. Sehingga orang datang ke situ itu kelasnya privilege aja, memiliki satu kelas tersendiri. Kan gitu. Sehingga orang-orang yang memang membutuhkan pengakuan itu dia pasti akan datang ke situ sekalipun harganya mungkin agak mahal kan gitu. Tapi yang dibelikan bukan hanya makanannya.
tapi kenyamanannya kan gitu. Dan ini juga tidak akan laku bagi orang-orang yang hanya mengandalkan makanan murah. Nah, kan gitu. Yang penting kenyang. Yang penting kenyang kan gitu ya. Banyak gitu ya kan. Nah, kita harus cerdas-cerdas menganalisa ini kan itu pasar ya. Pasar, karakter pasar kan itu. Sehingga kita bisa memulai satu usaha itu dengan sebuah keyakinan bahwa ini sudah kita rancang tepat banget deh kalau saya ambil produk ini dengan harga seperti ini, dengan kualitas seperti ini, dengan servis layanan seperti ini, sehingga kita memiliki satu keyakinan yang sangat kuat bahwa produk saya ini akan laku dan dibutuhkan dan orang pasti akan suka. Ini penting memberikan satu keyakinan diri terhadap produk kita itu. Bukan hanya keyakinan tanpa satu riset yang baik, ya. Itu kalau keyakinan tanpa riset yang baik ya konyol menurut saya kan gitu ya. Ya itu tadi sudah nyoba ini yang laris ada 15 tempat ini saya coba semua dan saya pelajari satu persatu. Kenapa ini laris, kenapa ini laris, kenapa ini laris, kita benar-benar pelajari sehingga kita pilih pola yang mana. Kan gitu. Syukur dari 15 yang kita coba itu kita ambil pola terbaiknya semua kan itu. Rasanya yang memang kita ambil rasa yang terenak, harga-harga yang terbaik, place atau tempatnya kita cari yang paling strategis, suasana layout tempat kita jualnya juga kita buat yang paling nyaman, kan gitu. Nah tentu kalau kita bisa mengkombinasikan dari riset-riset itu menjadi satu hasil layout usaha kita yang kita kelola dengan satu setting yang terbaik itu ya yakinlah bahwa usaha kita akan jalan dan survive. Amin. Ya, gitu. Baik, terima kasih Bu Warti ya. Jadi memang harus dikaji betul ya bagaimanakah pasar, segmennya dan juga meskipun mau dibakar berapapun uangnya tapi kalau salah tempat juga kurang baik ya Pak ya. Iya, gitu ya. Baik, terima kasih Bu Warti. Dan berikutnya untuk keluarga Fas di 081578700940. Silakan untuk Anda yang akan bergabung bersama kami karena malam ini kalau terlalu banyak kita yang sampaikan sementara Anda juga masih bertanya-tanya terus, ya saya sarankan ini dimanfaatkan betul ya. Ya, saya khawatir ketika nanti kami terlalu banyak apa yang disampaikan jadi kering ya. Mendingan saya mau menyegarkan dulu dengan salah satu produk dari NU kesayangan kita ini Baknu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, keras sekali. Masih dengan kesegaran yang hakiki ya keluarga Fas ya karena Baknu ini disampaikan adalah air minum dalam kemasan. Jadi di sini banyak berkah dari bacaan Al-Quran. Ayat Al-Quran keluarga Fas ya. Ada info baru bahwa sekarang kita tambah satu produk namanya Numi. Numi itu mie organik ya, mie sehat. Ya kelasnya kelas Limonilo kan gitu. Wow, iya keren dong. Betul. Tapi harga kita harga mie yang dijual di pasaran kan itu ya. Itu instan ya bro? Ya instan ya, ada bumbunya komplit tapi organik ya. Dan itu mie sehat ya. Dengan harga yang terjangkau sesuai harga produk-produk di pasaran yang umum itu ya. Tapi mie yang kita jual ini mie sehat kan itu healthy mie kan gitu healthy mie. Jadi nanti silakan kalau mau mencoba itu ada rasa kare, ada bakso dan sebagainya itu bisa dibeli di numat kita kan gitu ya. Itu adalah mie sehat ya. Jadi mie yang memakai bahan pengawet dan sebagainya itu secara riset itu baru terurai di tubuh kita itu 3 hari. Kan gitu. 3 hari. Iya kan itu ya. Maka kalau kebanyakan makan mie seperti itu yang memakai bahan pengawet dan sebagainya kan itu menjadi kadang ini ya tubuh kita yang menjadi tidak sehat. Nah, apalagi anak-anak kita yang kita sayangi umurnya masih punya jangkauan panjang. Kalau dia maniak mie itu biasanya nanti baru terasa katakanlah 10-15 tahun yang akan datang. Tapi dengan mengkonsumsi mie sehat kita healthy mie, Numi ya insya Allah karena artinya kita menghadirkan mie sehat, insya Allah itu ikhtiar untuk memberikan produk terbaik buat warga Nahdien khususnya dan juga masyarakat pada umumnya. Amin. Terima kasih sekali Nahdien yang sudah mengeluarkan produk
Numi. Numi, ya. Numi. Ini beberapa varian rasanya bisa Anda dapatkan di Nomad kita. Ya. Baik, terima kasih. Dan kita akan kembali lagi keluarga Fas setelah jeda berikut ini tetap di Kajian Ekonomi. Sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. 90.1 Fas FM Family Radio, warna baru untuk keluarga Fas. Kita tentu harus terus berkarya ya agar kita bisa menuju ke sebuah kesuksesan. Seperti halnya kita mengayuh sepeda, lambat, pelan-pelan, tapi insya Allah sampai juga dengan tujuan. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong bisnis, boleh nggak kita kalau saat ini kan sedang agak melambat gitu ya Kang Alif? Iya, betul. Ritmenya itu semuanya sedang belum seperti dulu gitu kan? Iya. Katanya setelah COVID-19 ini akan pulih, nyatanya juga masih ya biasa-biasa aja. Iya. Ditambah dengan harga BBM juga sudah naik, kondisi kontestasi politik kita juga yang kurang baik, ya. Betul. Ditambah dengan efek ya geopolitik juga. Iya, betul. Ya, kalau kita berbicara itu tentu bagi masyarakat kita tentu tidak harus berkecil hati dan apa yang harus kita upayakan terus terkait dengan bagaimana mereka untuk membangun bisnis-bisnis barunya agar tadi tuh resiko-resiko itu tidak bisa terjadi. Iya, betul. Jadi bahwa saat orang sudah mempersiapkan banyak hal terkait dengan potensi-potensi resiko yang akan menghampirinya, maka persiapan-persiapan itu tentu dilakukan dengan lebih cermat dan lebih teliti. Nah, di saat kita operasional usaha sudah berjalan, tentu tadi kita berpikir di awal bagaimana agar usaha kita itu diterima pasar, bisa survive dan berjangka panjang. Nah, berikutnya, tujuan yang berikutnya dari bisnis kan profitabilitas kan itu ya. Bagaimana usaha kita itu memiliki tingkat keuntungan yang maksimal kan itu. Nah, mencari satu pola agar tingkat keuntungan kita bisa maksimal, itu tentu kita harus pelajari terkait dengan potensi pendapatan dan potensi biaya. Nah kan itu, ini kan literasi keuangannya kan sudah harus mulai dijalankan. Maka itu tadi bagaimana kita mencoba menghindari kerugian-kerugian bisnis saat jalannya operasional bisnis kita, ya tentu kita harus cermat, kan gitu. Saat kita mencari pendapatan atau pemasukan itu yang secara maksimal, tapi kalau nanti terkait dengan posting biaya dan resiko-resiko ini tidak kita teliti, maka bisa jadi yang kelihatannya nanti untung, tapi pada perjalanannya setelah diaudit 1 tahun 2 tahun ternyata itu rugi, kan itu. Nah, seperti apa contohnya kan itu ya. Misalnya begini, di atas kertas di pembukuan kita menunjukkan bahwa bulan ini kita mendapatkan katakanlah ada pemasukan katakanlah 60 juta atau 70 juta. Biaya operasional kita katakanlah 20 juta dan gaji untuk karyawan katakanlah misalnya 20 juta atau 30 juta. Maka di atas kertas kita memiliki keuntungan atau margin sekitar 20-an juta kan itu ya. Ini kan data yang artinya masih di atas kertas gitu. Tapi bahwa saat kita itu memiliki banyak dagangan, apalagi kayak Numat itu kan itemnya kan banyak. Ada 8.000 item. Wah, 8.000 item. Wow. Maka kalau itu kita tidak jeli di dalam mengelola produk kita, itu bisa jadi bahwa yang tadinya kelihatannya untung 20 juta, ternyata setelah diaudit 1 tahun 2 tahun ke depan ternyata banyak barang expired masih ada di situ. Nah, ini kan menjadi kerugian, yang tadinya mau untung jadi rugi kan itu kan. Kalau expired kan nggak mungkin bisa dijual kan itu. Maka manajemennya bagaimana kalau kita itu bisa istilahnya mereturnkan kan itu ya. Artinya kan itu kan ada aturannya kan itu, jangan sampai ada barang sudah expired dan itu sampai melewati batas tidak bisa tidak bisa kita klaimkan kan atau kita tukar kan itu. Itu salah satu. Yang kedua, menghindari barang hilang. Nah kan itu. Karena kan kalau Numat itu kan tadi sistem belanjanya kan mereka kan ambil sendiri. Take away. Ya kan itu ya.
yang paling pramuniaga sama kasir aja, dia bantu-bantu aja. Kalau saya customer itu mengalami sedikit kesulitan mencari produk atau apapun, paling kita bantu itu. Tapi kan tidak menutup kemungkinan bahwa kejadian-kejadian yang sudah kita alami itu ada orang-orang yang memang di situ itu punya niat yang nggak baik, kan itu. Entah itu mencuri, kan itu. Entah itu pembayaran dengan istilahnya palsu, kan itu. Entah uang palsu, entah metode pembayaran baik QRIS yang palsu atau gimana, itu kan sudah pernah kita alami, kan itu ya. Maka hal-hal seperti ini harus benar-benar kita antisipasi. Yang berikutnya tentu dari SDM-nya sendiri, kan itu. Bahwa fraud atau penyimpangan itu tidak hanya terjadi dari faktor orang mau beli customer atau orang jahat dari luar, tapi bisa jadi juga dari internal kita, kan itu ya. Kan itu entah karyawannya, entah dia bisa mainkan sistemnya agar tidak kelihatan dan sebagainya, walaupun kalau diaudit mesti akan ketangkep ya. Tapi namanya orang sudah punya niat, kan itu ya. Sekalipun celahnya cuma katakanlah 5%, itu tetap akan diambil. Kan gitu. Jadi kan apalagi kalau peluangnya itu terbuka di 70-80%, kan itu. Nah, itu kan mesti akan sangat dia punya peluang untuk ngambil itu. Kan gitu. Nah, kembali lagi bahwa semua perangkat itu harus kita upayakan agar jangan sampai terjadi hal-hal yang membuat kita merugi. Kan gitu. Kalau karyawan yang mungkin ada pembinaan spiritualnya, kan gitu. Bagaimana kalau mencuri itu hukumnya apa dan sebagainya. Ini kan penting juga untuk disadarkan, kan itu. Yang berikutnya juga bagaimana kita membangun satu support system yang baik untuk menjamin keakuratan dari transaksi. Misalnya begitu diklik itu dan sebagainya, sulit untuk seorang teller itu, seorang kasir itu melakukan manipulasi. Itu bagaimana celah-celahnya itu benar-benar dipersempit, kan gitu. Nah, terus berikutnya juga dengan cara itu setiap bulan atau setiap minggu itu harus diadakan namanya opnan, gitu ya. Bagaimana pengecekan barangnya, data di IT, data barang, kan itu. Ini harus selalu dicek sehingga dengan sistem dan SOP yang baik ini maka meminimalisir kerugian-kerugian di dalam proses perjalanan usaha kita. Nah, disitulah bahwa usaha itu tidak boleh hanya istilahnya asal-asalan, tidak boleh hanya gaya-gayaan, kan itu ya. Semua harus memang diseriusi, baik itu dari sistem yang kita jalankan, produk yang kita jual, dan apapun yang kaitannya mendukung terkait dengan produk kita agar bisa diterima oleh konsumen dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi begitu ya. Begitu jadi, ya. Baik, terima kasih sekali Kang Alif Doni untuk beberapa kajian yang malam ini sudah disampaikan oleh Kang Alif Doni. Ini tentu memperkaya kita, hasanah kita, dan tentu menambah knowledge bagi keluarga Fas khususnya ya. Kami ucapkan terima kasih juga untuk kebersamaan Anda di malam ini, Kang Alif. Sebenarnya kita mau ngobrolnya sampai pagi. Kopinya sudah siap, ya kan? Minumannya sudah siap, ya. Semuanya sudah siap, ya. Nanti lapar bikin numi, ya kan? Beres semuanya, ya kan? Tapi karena alokasi waktu sangat terbatas, nah kita akan pamitan dulu bersama keluarga Fas yang malam ini sudah menyimak dialog kami dengan tema yang cukup menarik, yaitu manajemen resiko bisnis, pengertian manajemen resiko, dan juga yang lain sudah dijabarkan oleh Kang Alif Doni. Adapun mungkin kalau ada sesuatu hal yang belum Anda dapatkan, Anda bisa menyimak kembali dialog kami ini di channel YouTube PCNU Kabupaten Magelang. Ya, di sana Anda bisa menyimak ulang. Jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan juga komentar terbaik untuk Anda keluarga Fas ya. Dan tinggalkan juga pertanyaan di sana, boleh. Nanti dari tim kami nanti akan memberikan satu responnya ya. Baik, sebelum kita pamit, kita dengarkan dulu closing statement dari Kang Alif Doni. Ya. Pendengar Fas FM dimanapun berada, juga pemirsa channel YouTube PCNU Kabupaten Magelang, bahwa bisnis itu adalah satu kegiatan yang bisa kita rencanakan dengan cara yang sebaik-baiknya, karena resiko itu pasti akan ada, tapi saat kita sudah mempelajari manajemen resiko ini, maka kita mempunyai keyakinan bahwa
bisnis yang kita jalankan ini dari berbagai tumbukan resiko apapun, insya Allah akan kita bisa antisipasi karena kita sudah punya mitigasi resiko dan kita sudah punya solusi bagaimana mengendalikan resiko-resiko yang akan kita temui. Jadi jangan usaha dengan cara yang asal-asalan, belajarlah insya Allah bisnis Anda potensi keberhasilannya akan sangat besar. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Alif Doni, juga terima kasih untuk kebersamaan Anda, keluarga Fas yang sudah mendengarkan di 90.1 Fas FM live streaming kami, atau untuk Anda pemirsa YouTube channel PJNU Kabupaten Magelang. Terima kasih juga untuk atensinya. Mohon maaf untuk beberapa pertanyaan yang belum sempat kami jawab. Insya Allah di kesempatan yang akan datang kita masih ketemu lagi tentunya di kajian ekonomi. Sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.